Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikhram, ya wal jalil wal ikhram. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi dalam tayangan YouTube Buya Pasaman Timur dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah. Dalam rangka tolabul ilmi, tentunya kita tidak lupa menjalankan riadah dan mujahadah dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah di dalam masa tayangan ini, di dalam kesempatan yang dimuliakan oleh Allah ini, dalam rangka mengkaji dan mentadabur daripada sifat-sifat Allah yang ada maujud pada dalam diri kita, tentunya kita mencari kodrat-kodrat dan sifatnya Allah untuk kita perjalankan. Itulah ibadah kita. Kalau ibadah yang dikatakan berkodrat syahadah salat, syahadiyah zikir, itu adalah suatu makom ibadah. Tetapi kalau kita mencari kodrat diri, kodrat yang beribadah adalah kodrat Allah itu semata, yang mana kita telah mengkaji kodrat dan sifat Allah dalam diri yang akan melaksanakan perjalanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka bertajali dalam kodrat keumatan menuju wujud Allah dalam ketuhanan. Tetapi dalam pada itu kita jangan lupa bahwasanya Allah telah menjadikan satu wujud sir, wujud rahasia yang akan membenarkan kejadian ini, yang akan menjadi saksi buat Allah. Apa wujud itu? Wujud itu sangat disirkan dan sangat dirahasiakan. Tetapi pada saat ini kita adalah orang yang saking dekat dengan Allah dan diberikan kemudahan untuk mengetahui segala wujud-wujud dan kodratnya. Insya Allah dalam waktu dan kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal dan mengajak untuk berwawasan dalam rangka berbagi ilmu pengetahuan untuk melaksanakan segala perintah Allah. Ada sebuah wujud yang dirahasiakan kepada Allah. Dirahasiakan Allah terhadap manusia keberadaannya, tetapi tidak disimpan. Dirahasiakan dimaksud di sini adalah sebuah wujud yang tidak memiliki suatu sifat. Inilah yang dikatakan dengan kesendiriannya. Wujud ini tidak memiliki sifat apapun, baik dalam sifat keumatan, baik dalam sifat ketuhanan. Tetapi wujud ini dia ada dimanapun sifat dan ketuhanan itu ada. Ini adalah suatu kodrat yang dijadikan oleh Allah sebagai suatu kenyataan apabila syahadat menuntut tauhid, tafrid dan tajrid, maka berhubungan itu dengan nyata dan mengalami dengan nyata serta merasakan dengan nyata, sehingga tidak ada lagi praduga. Praduga atau prasangka di dalam ketuhanan adalah sifat yang sangat berbahaya. Untuk itu maka kita harus mendapatkan kodrat tersebut sebagai salah satu wujud, salah satu kodrat yang harus
memang menyatakan kebenaran perbuatan antara kodrat sifat dengan wujud Tuhan dalam rangka menyembah dan disembah, baik itu dalam sa'adiyah, dalam rukun solat 5 waktu, meskipun dalam sahadah atau solat tawaf dalam 24 jam yang selalu wahwa ma'akum aina ma kuntum. Pensaksian inilah yang sangat wajib kita laksanakan. Jadi kita harus mengkaji kembali apa sebetulnya kodrat pensaksian itu. Apakah dia sebagai umat, apakah dia sebagai wujud, apakah dia sebagai Tuhan, ataukah sifat, ataukah zat. Kenapa kita bisa menyaksikan? Di mana letak penyaksian tersebut? Insya Allah. Maka di sini kita harus kembali mengingat lagi. Kita harus kembali mencari lagi kepada perjalanan-perjalanan yang kita lihat di dalam pertanda pertanda dalam Al-Quranil Karim. Para jemaah yang dirahmati Allah, rahimakumullah. Memang kalau kita bicara kodrat yang bersifat Allah, bersifat batin, memang semua disembunyikan. Semua kejadian itu disembunyikan. Nah, seperti apa penyembunyiannya? Apa tujuan Allah menyembunyikan kebenaran tersebut? Kenapa? Karena kita memiliki dua sifat yang sangat berbahaya. Nah, apa yang dikatakan dengan sifat berbahaya adalah akal dan nafsu. Allah tidak mentajalikan akal dan nafsu ini kepada yang hak. Nah, makanya Allah memberikan suatu derajat kepada seseorang yang dapat mencari kebenarannya. Inilah afqalalal fil mu'minin. Inilah keberuntungan orang yang berilmu. Para jemaah yang dirahmati Allah, rahimakumullah. Seperti kita ketahui, bentuk dan wujud apa sebuah pensaksian itu? Ternyata setelah kita pedomani kembali kaifat kafiat ke dalam Al-Quran, ternyata secara hakikat sebuah wujud, yang mana sebuah wujud ini adalah sebuah kodrat yang tidak bersekutu dengan apapun. Dinamakan sebuah khulik itu artinya menandakan posisi. Jadi kita berbicara kepada pemahaman surat At-Tariq tadi. Surat At-Tariq itu sangat mulia dan sangat mengungkap daripada kebenaran sebuah hakikat bertuhan. Surat At-Tariq itu sangat luar biasa. Kenapa? Mungkin 1001 manusia yang memahami untuk mengkaji sebuah kodrat atau sebuah wujud yang mana bersifat tidak umat dan tidak Tuhan. Inilah makanya posisinya berdiri di dalam kejadian tarik. Jadi kejadian yang dimaksud khulik. Nah, khulik itu adalah jamaknya dari kholik. Nah, Allah Maha Kholik. Nah, wujud ini adalah khulik, bagian sifat dari kholik. Sifat dari kholik ini adalah khulik. Khulik ini derajat. Nah, bentuk wujud apa yang menjadi suatu pandangan dan pensaksian? Dari mana asal usul pandangan dan pensaksian tadi? Tiba-tiba kita melihat, tiba-tiba kita bisa menyaksikan. Ini wujud siapa? Dari mana asal wujudnya? Padahal dia katakan, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Ini adalah pengakuan dari sebuah kodrat, yang mana kodrat ini bersifat khulik. Khulik ini tidak umat, tidak Tuhan. Ingat sekali lagi, yang Tuhan adalah kholik. Sifat dari kholik bernama khulik. Nah, khulik ini sesuatu kodrat yang dijadikan atau diciptakan. Setelah itu, apa wujud yang mewujud pada khulik itu dalam diri kita? Nah, kita kembali lihat.
kita lihat kembali sejarah wujudnya, apa kodratnya. Nanti kita akan bahas di mana dia dalam diri. Sekarang kita bahas apa asal usul daripada khuliq ini tadi. Nah, yang menjadi kodrat di dalam diri. Tapi kita kaji dulu pandangan. Hadirin dan hadirat, paham nggak? Pandangan, semua itu ada kodratnya. Tidak ada yang dijadikan dalam suatu kodrat, dalam suatu wujud, melainkan kodrat yang nyata. Kalau pandangan itu juga dinamakan dengan kodrat. Dia bukan umat, dia bukan Tuhan, tetapi dia bisa mewujud ke dalam kodrat apapun. Nah, di sini suatu misi yang sangat kita perhatikan. Bagaimana kita masuk ke alam saksi atau dalam alam pandangan, sementara kita tidak mewujud dan tidak memahami mana kodrat pandangan itu di dalam diri kita. Kita ingin memperlihatkan, ingin menyaksikan mana sifat dan zat Allah itu akan menyembah wujudnya awal asal dia jadi. Nah, sesuai dengan kodrat dizahirkan untuk menyembah. Tetapi tidak hanya seperti itu, tetapi kita harus mentajalikan sesuai dengan perintah syahadat. Syahadah, syahadat dan ahad. Bagaimana syahadat menyatukan syahadah langsung ahad menjadi satu. Inilah dalam bentuk apa? Tauhid, tafrid dan tajrid. Tidak hanya menyaksikan, tetapi kita harus larut di dalam itu. Itulah tauhid, nyata berhubungan. Tafrid, nyata merasakan. Tajrid, benar-benar mengalami. Itulah saksi yang masuk ke dalam suatu perbuatan, tetapi tidak menjadi kodrat itu. Ingat, tidak menjadi kodrat itu. Nah, dia inilah. Makanya Allah katakan bahwasanya Allah katakan in kullu nafsil lama 'alaiha hafiz. Nah, dia tidak apa tuh? Dia tidak berupa suatu jiwa apapun, tapi dia berupa penjagaan. Dia akan menjaga, dia akan melihat dan menyatakan. Karena Allah beramanah kepada dia supaya kamu menyaksikan antara aku dengan umatku. Engkau saksikan bagaimana aku ingin menjadi Tuhan sampai aku disembah. Dan siapa yang menyembah? Apakah sudah diriku yang menyembah? Nah, inilah. Dan tolong kamu masuk dan kamu bertajali kepada kodrat tersebut. Nah, kita akan kaji asal usulnya. Apa sebetulnya kodrat wujud daripada pengsaksian tersebut? Para hadirin, di dalam kodrat Allah, Allah juga memiliki kodrat pada sifat-sifatnya sendiri. Nah, kita lihat pada surat At-Tariq ayat 1, ya kan? Kita pahami di situ dulu. Apa yang dikatakan Allah? Wasama'i waj'at-tariq. Ya. Ingat, wasama'i waj'at-tariq, hati-hatinya. Demi langit dan datangnya pada malam hari. Kira-kira apa yang datang di malam hari itu? Kita disuruh oleh Allah mengungkap kembali sejarah pandangan sampai ke marifat ini. Kita lihat apa yang turun di tengah malam. Allah katakan wa ma adraka mat-tariq. Nah, ingat itu. Tahukah kamu apa yang datang pada malam hari itu? Wa ma adraka mat-tariq. Inilah sebuah wujud batin, ya. Sebuah wujud batin yang mana nur dari satu tetes atau satu percikan bintang. Batin yang ada dalam percikan nur yang kita lihat seperti bintang itu sangat indah dan sangat bersih. Nah, inilah yang dikatakan sifat tarik.
yang akan bersifat pada khuliq dan berdiri sendiri. Nah, jadi kalau orang kata apa yang berpasang-pasangan, bintang itu tidak memiliki pasangan. Tapi siang dengan malam dia memiliki pasangan, bulan dan matahari. Tapi bintang Atarik, dia khuliq, dia tidak berdiri sendiri. Inilah cahaya, suatu sinar yang sangat indah dan halus. Inilah kodrat daripada sifat pensaksian atau pandangan. Sifat kodrat dari pandangan tersebut. Allah katakan An-Najmus Saqib, yang cahayanya menembus apapun bentuk kodrat yang ada di depannya. Dia bisa tembus mau zat, mau nur, mau batin, mau sir, mau wujud, semua bisa dia tembus. Ini suatu batin yang dihadirkan dari sulbinya Allah. Sulbi itu adalah suatu kodrat batinnya Allah. Sinnas, suatu kodrat suatu kodrat wujud nur, tetapi bukan cahaya, tapi wujud nur. Nah, yaitu dari alam batinnya Allah, yaitu dari hati nuraninya Allah, dijadikannya pensaksian. Ini yang menjadi kodrat daripada suatu wujud pandangan. Jadi jangan kita pikir pandangan ini tidak ada kodratnya. Pandangan ini berdiri sendiri. Dia tahu dan dia tidak bisa. Dia yang akan membawa kodrat-kodrat lain. Ingin kita bertuhan, ingin kita mendapatkan ketuhanan. Kalau tidak kodratnya yang menyaksikan, kebenaran ini tidak akan sampai kepada Allah. Inilah pentingnya wujud daripada sebuah pandangan. Setelah itu kita lihat bahwasanya dia adalah sesuatu wujud yang tidak memiliki yang ada di sekitar dia. Tidak ada suatu jiwa pun di sekitar dia, melainkan ada penjaganya. Begitu. Kodrat pandangan ini ada penjaganya. Siapa yang penjaganya nanti? Pastilah wujud Khaliq, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sangat menjaga batin wujud yang satu ini. Karena itu adalah bola matanya Allah. Itulah bola matanya Allah, yang mana dia masuk ke dalam kodrat semua agar nyata perbuatan itu di matanya. Makanya kalau kita bermakrifat kepada Allah, jatuhnya makrifah atau mengenal, bukan melihat Allah. Tetapi pensaksian bukan melihat, tetapi kita melihat tapi hanya jatuh sifat bersaksi. Nah, inilah kodrat tadi. Setelah itu para hadirin, maka Allah menyuruh kita berpikir. Falan yuril insanu mimma khuliq. Apakah manusia itu tidak berpikir dari mana dia dijadikan? Inilah khuliq. Inilah yang harus kita pikirkan, bahwasan wujud daripada At-Thariq ini sangat sekali mengarah kepada sifat tarik. Tarik itu adalah suatu sifat batin daripada wujudnya Allah. Ini adalah batin suatu penglihatan, disebut dengan batin kharik, batin tarik. Tarik itu artinya derajat yang tidak ada sekutunya dengan siapapun. Dan dia paling mengawasi dan menjaga manusia dari gangguan setan,
gangguan iblis itu bintang itu sangat menjaga cahayanya. Ini yang dinamakan cahaya tarik ya, at-tarik. Jadi cahaya yang ada di malam itu, di malam hari, cahaya bintang itu disebut dengan at-tarik, cahaya bintang. Itulah yang, tidakkah kamu tahu, kata Allah dalam bintang itu yang mengejar setan. Dia kejar setan. Kenapa? Setan tidak mau dilihat itu. Cahaya yang halus dan bersih itu tadi, ibarat air. Bening air lebih bening cahaya itu tadi. Ini yang disebut dengan tarik. Dia benar. Keberadaannya apa? Khulik. Dia tidak umat, dia tidak Tuhan, tapi dia suatu kodrat yang menjaga manusia. Mana tarik di dalam diri kita? Inilah pandangan kita. Intannya, sebuah intan atau gemilau atau percikan dari Allah, menjadi satu pandangan. Makanya kalau orang mendirikan diri kodrat daripada pensaksian tadi, yang wujudnya itu, maka tidak ada makhluk yang mampu dipandang oleh dia. Itulah yang membunuh setan. Kalau sifat nur tarik tadi, sifat tarik tadi muncul, maka tidak ada yang satu pun yang bisa. Kenapa? Najamus sakib. Dia bisa menembus apa saja. Dia bisa menembus apa saja. Kalau kita ingin melihat dengan nyata, cobalah lihat. Apabila matamu dipantulkan oleh sebuah cahaya, alangkah bersihnya. Nur tarik itu seperti itu. Dia sangat bersih. Kalau di zaman kodrat kemakrifatan, mata ini disebut hai intan berwujud intan. Bagaimana intan? Inilah sinar yang bersih dalam pandangan. Itu yang dikatakan dengan nur tarik tadi. Dan dia sangat bisa menembus apa saja dengan sifat kuliknya. Inilah yang dikatakan dengan sifat tariknya. Yang turun di malam itu adalah suatu nur tarik yang sangat indah dan tajam, yaitu cahaya yang turun ke dalam bintang. Kalau kita perhatikan bintang itu mengedip-ngedip, ibarat bola mata yang benar-benar menyaksikan. Dia ada di nama Nurul Islam. Bintang ini wujudnya Nurul Islam, cahaya Islam. Mana yang cahaya Islam itu sebetulnya? Itulah yang tarik, yang turun di malam hari. Para jemaah yang dirahmati, indah sekali kejadian yang dibuat oleh Allah. Najamus sakib, ingat itu, yaitu bintang yang cahayanya bisa menembus apa saja. Terpikir enggak oleh kita selama ini, kalau bola mata batin Allah itu bisa menembus kemana saja, dan bola mata batin Allah itulah yang menjadi saksi. Wujud itulah yang menjadi saksi. Itu yang dikatakan wujud tarik yang turun di malam hari.
Kalau kodratnya wujud torik itu seperti mata kita, berkilau dan indah sekali. Cahaya intan berlian yang keluar dari mata kita yang bening ini, itulah nur toriknya Allah. Itulah percikan cahaya tadi. Itulah wujud sebuah batinnya Allah. Dari mana dia berasal? Allah katakan, kulika min ma'in dafiq. Dia berasal dari sebuah air yang dipancarkan, yaitu air sari batinnya Allah, saripati batinnya Allah yang dipancarkan berupa cahaya. Para hadirin dan jemaah, luar biasa Allah menjadikan sebuah kodrat pandangan. Semua sudah ada kodratnya. Inilah keberuntungan kita belajar tauhid. Semua sudah ada wujud dan kodratnya. Tinggal kita mencari dan mengkaji. Kita cari, kita kaji, dan kita lihat, dan kita dapatkan wujudnya. Karena dia mewujud di segala wujud. Batin Allah yang menyaksikan itu wujud dalam mewujud. Jadi di mana dia dalam diri kita, Buya? Kita harus tahu di mana wujud itu yang ada mewujud pada diri kita. Nah, inilah tingkat insan yang mendirikan itu. Itu dinamakan insanu. Itu tingkat insannya. Allah katakan, falyamzuril insanu mimma khuliq. Adanya di insanu. Mana insanu dalam diri? Yang kita baru temui adalah insani, sebuah diri. Tapi mana tingkat insanunya? Tingkat insanunya adalah, kalau tingkat insani kita melihat wujud nur batin dan zat. Tapi kalau tingkat ihsan, kita sudah tahu al-haq dan sifatnya yang 7. Itu ihsan. Tapi mana insanu? Insanu itu, kita kembali coba memperhatikan surat At-Tariq lagi. Perhatikan dengan seksama, dengan jelas. Kembali ayat 5. Apa Allah katakan? Falyamzuril insanu mimma khuliq. Insanu. Inilah para jemaah, para hadirin yang dimuliakan. Insanu adalah sebuah kodrat batin yang ada di dalam wujud ma'ani. Ma'ani itu tahu kan? Sifat manawiyah diri, kodrat iradat ilmu sama basar kalam hayat. Diri al-haqqullah sami'un hayyun. Ada kodrat batin yang duduk di dalam kodrat sifat ma'ani, yaitu sebuah batin Allah yang mewujud di dalam sinar pandangan bola mata Allah, yang mewujud di dalam basirun, yang duduk di dalam khadirun, hayyun, semuanya. Sebuah wujud yang ada di dalam maknawiyahnya Allah,
di dalam ma'ninya Allah bernama batin ma'in. Batin ma'in inilah yang menyaksikan dan menatap perbuatan ma'ni dan ma'nawiyah untuk bertemu dengan Allah. Ma'ni dan ma'nawiyah ini adalah zahir dan batin sifat dan zatnya Allah. Tapi ma'in adalah batin Allah dalam bersaksi di dalam diri kita. Dinamakan insanu. Pada jemaah, pada hadirin yang dirahmati Allah, kita harus bisa mengimani ternyata rahasia Allah itu luar biasa besarnya. Dia bukan berasal dari tulang sulbi, tetapi keluar dari antara tulang sulbi. Tulang sulbi itu amaliyah bahasa syariatnya seperti itu. Tapi sulbi itu adalah qalbinya Allah. Sulbi itu adalah kodrat daripada batin Allah yang menyaksikan nur ma'in disampai di diri. At-tariq saat dia di luar, tapi di dalam diri dia sudah mewujud menjadi nur ma'in, dibalik dengan berada pada sifat nur ma'ni antara ma'ni dan ma'in. Inilah pengsaksian. Kita yakin pandangan dan penglihatan itu adalah nur atau batin ma'innya Allah di dalam diri. Pada jemaah, para hadirin yang dirahmati Allah, Allah katakan fama'allahu min khuwati wala nasir. Maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu suatu kekuatan pun, yang tidak pula seorang penolong. Begitu dahsyatnya Allah katakan di pada ayat 10. Dahsyat luar sekali. Dia sangat kuat. Batin pandangan Allah itu sangat kuat. Tidak ada sesuatu yang bisa bersembunyi di pandangan dia. Dia bola mata batinnya Allah maha melihat. Kalau Allah maha melihat, kodratnya nur ma'in pada diri. Jadi kodrat melihat ini sudah kodrat batinnya Allah. At-tariq yang turun pada malam hari. Tapi kita tidak pernah memperhatikan sejauh itu kodrat daripada wujud bintang tadi. Kita lupa indahnya bintang. Kita ingat sejarah Nabi Yusuf. Apakah aku sudah tampan ya Allah? Wahai ayahku, kepada orang tuanya, aku sudah tampan. Apa kata bapaknya? Kita tunggu nanti di waktu malam hari. Situ jawabannya. Kalau bintang tersenyum kepadamu, maka semua akan mengatakan kamu ini betul-betul gagah, tampan, indah sekali. Kenapa bintang yang menyaksikan ketampanan Nabi Yusuf? Inilah at-tariq. Kekuatan batin Allah dalam pandangan. Batin Allah yang bernama pandangan. Nur ma'in pada diri mawujud dalam ma'ni. Allah katakan tidak ada yang mampu bersembunyi dari, dan sangat kuat. Dan dia bisa menembus semuanya. Kalau kenapa dia ada dikatakan, Allah katakan yahruju min baini sulbi wa taraib. Kenapa dada perempuan? Perempuan itu juga sebuah permata indah dari Allah, dan dia bisa menembus dengan hati nuraninya terhadap apa yang dia saksikan dan dia inginkan.
Makanya sumber hati dan perasaan, rasa dan perasaan itu ada pada perempuan. Dia bisa tembus itu semuanya. Para jemaah yang dirahmati Allah, rahimakumullah. Insya Allah, sekali-kali Allah katakan, ini bukanlah main-main. Kenyataan Allah pada diri juga dinyatakan kebenarannya dalam pensaksian. Insya Allah para jemaah, mudah-mudahan bisa kita pahami dan kita wujudkan. Sesungguhnya pandanganmu itu adalah batinnya Allah, dinamakan Nur Ma'i, yang turun di tengah malam wujud pada bintang bernama Nurul Islam dalam agama. Jadi bintang ini Nurul Islam, sebuah cahaya yang disimpan dalam perjalanan Allah. Inilah bola mata dan keindahan, pandangan sinar mata dan keindahan. Itulah berasal dari Nur Ma'innya yang ada di dalam bersifat insanu. Dia bukan insani, dia bukan insan, tapi insanu, sebuah wujud yang bernama Nur Ma'in yang turun dalam tarik, yaitu di malam hari. Insya Allah, kalau kita sudah sadar diri batinnya Allah itu mewujud di dalam pandangan batinnya Allah itu mewujud di dalam sifat yang 7 itu, menyatu ke dalam al-haqqullah. Disitulah pandangan, wujud pandangan pensaksian tadi. Kalau sudah bersaksi batin Allah, insya Allah saksi inilah yang menentukan segalanya. Ibarat orang ada pernikahan, kalau tidak ada saksi, kalau saksi bilang tidak sah, tidak akan sah, meskipun nikah itu sah. Inilah pentingnya. Jadi kalau kita memakai kodrat batin Nur Ma'in dalam diri tadi, itu adalah nama sebuah batin, batinnya Allah dalam bentuk pencahayaan di dalam suatu riwayat yang diturunkan pada cahaya yang ada dalam bintang. Itulah Nur Ma'innya Allah. Insya Allah kita akan kembangkan lagi wawasan ini menjadi sebuah kodrat ilmu. Kita akan kembangkan lagi kodrat ini sehingga nyatalah dalam pensaksian. Masuk sholat. Nah sholat itu alam apa? Itu kodrat pensaksian, fardu ain. Makanya yang bisa menyaksikan dalam sholat fardu ain adalah Nur Ma'in, batin Ma'in di dalam fardu ain. Jelas sebetulnya, tapi sedikit sekali umat yang berpikir ke situ. Kenapa? Ini afqalallah fil mu'minin, keberuntungan orang berilmu. Barakallah karim ya Rahman ya Rahim. Amin ya Allah, sangat luar biasa. Baik jamaah sekalian, nanti kita sambung lagi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.